mengikutsertakan anggota keluarga dalam bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan, membahasakan dengan diksi dengan kalimat-kalimat yang membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa TV Ar-Rasyid rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin bersama-sama dengan kita semuanya untuk mereview kembali, untuk mengingatkan kembali tentang diri kita bersama semuanya bahwa dalam menyambut Ramadan 1443 Hijriah pada tahun 2022 Miladiyah pada tahun ini, alangkah baiknya jika kita kembali bersama-sama seperti apa bersama keluarga dalam menyambut bulan Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 sudah mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ayat ini pemirsa menjadi hal yang sangat penting apabila bersama-sama diimplementasikan dalam menyambut dan melaksanakan ibadah Ramadan khususnya pada tahun ini. Kenapa? Karena bagaimana bersama-sama untuk menggembirakan, untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang ada dalam bulan Ramadan. Yang kita sudah tahu semuanya bahwa seperti apa kelebihan dan makna dari bulan Ramadan itu sendiri. Di antaranya adalah bahwa segala amal akan dilipat gandakan oleh Allah. Barangkali sebagai diri pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sudah optimal melaksanakan. Sudah maksimal untuk merencanakan apa saja yang akan dilakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Tetapi bagaimana dengan anggota keluarga kita? Sementara Allah sudah menyebutkan untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti sebaliknya, bagaimana untuk bersama-sama meraih pahalanya Allah untuk bersama-sama berada di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, di antaranya yang dapat kita lakukan adalah mengikutsertakan keluarga, mengikutsertakan anggota keluarga dalam bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mulai dari mana? Mulai dari awal, mulai dari perencanaannya, kemudian bagaimana juga melaksanakannya, kemudian pada akhir nanti bagaimana kita mengevaluasinya. Evaluasi bisa dilakukan pada setiap harinya, pada setiap waktu tertentu, pada waktu sebelum berakhirnya Ramadan dan nanti ketika sudah selesai Ramadan untuk mempertahankannya. Pemirsa rahimakumullah, mulai dari awal seyogianya kita memang sudah merencanakan. Seperti apa? Kita membuat target-target, membuat tujuan-tujuan sebagai target dari apa yang akan kita peroleh dalam Ramadan 1443 Hijriah kali ini.
Tetapi semua itu mesti dari awal. Misalnya menyuarakan, membahasakan dengan diksi, dengan kalimat-kalimat yang membahagiakan, yang bersemangat dalam menyambut Ramadan. Kalau kepada anggota keluarga, kepada anak kita yang berusia 7 tahun pertama umpamanya. Seperti apa kita menceritakan para nabi dan rasul dulu, para sahabat, para salafus soleh, beserta anak-anaknya dalam menyambut Ramadan. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan dengan Ramadan di tahun milenial ini? Paling tidak, misal kita sudah pernah melihat ada anggota keluarga yang memasang spanduk di situ bergambar anggota keluarganya. Marhaban ya Ramadan, kami adalah anggota keluarga yang melaksanakan ibadah Ramadan. Dipajang itu di depan rumahnya. Itu bagus. Jadi masing-masing merasa memiliki dengan menyambut Ramadan. Kemudian bertanya jawab dengan anak yang barangkali sudah usia 7 tahun kedua gitu ya. Jadi berdialog seperti apa yang dia inginkan, seperti apa yang orang tua inginkan, kemudian target apa yang akan dicapai. Itu dibahasakan bersama, dibahas bersama dalam anggota keluarga dengan cara yang santai. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya tidak hanya itu. Apa yang menjadi target kita itu, alangkah baiknya jika dihitam di atas putihkan. Bagi anak yang sudah bisa menulis, itu dituliskan dalam selembar kertas. Nah, lebih baik lagi jika aturan dan batasan dalam melaksanakan Ramadan yang menjadi target-target nantinya itu ditulis sendiri. Ayah menulis sendiri, ibu menulis sendiri, kemudian anak-anak juga menulis sendiri. Yang sebelumnya itu sudah dibicarakan, sudah ada kesepakatan bersama, jadi bottom up dari bawah, kemudian dirangkul di atasnya, kemudian menjadi sebuah tulisan bersama. Dan tulisan itu alangkah baiknya juga jika ditempelkan pada tempat-tempat atau diletakkan pada tempat-tempat yang lebih sering terlihat. Sehingga selama Ramadan itu konsisten untuk melaksanakan dari target tersebut. Nah, jangan lupa bahwa di dalamnya itu juga ada bagaimana pemberian punishment dan bagaimana juga pemberian rewardnya. Bagaimana pemberian punishment, hukuman. Hukuman itu sudah dibicarakan juga bersama, sudah ditulis juga dalam lembaran kertas yang tadi ditulis bersama. Jadi apabila melalaikan apalagi tidak melaksanakan dari target yang sudah dituliskan bersama tadi, maka masing-masing diri mempanismen dirinya. Misalnya menghukum diri dengan apabila lalai atau tidak melaksanakan dengan memberi sedekah umpamanya. Bukan jumlahnya, tetapi bagaimana komitmen melaksanakannya. Atau membaca Al-Quran 2 kali lipatnya. Atau melaksanakan sholat sunnah umpamanya. Nah, itu menghukum diri sendiri. Jadi karena dibuat dengan cara bersama, maka apabila ada kena hukuman, pasti melaksanakan dengan cara senyum, dengan cara happy, karena aturan itu dibuat bersama. Demikian juga dengan rewardnya. Anak usia 7 tahun pertama membutuhkan reward yang sifatnya fakta. Dibelikan makanan, dibelikan minuman, dibelikan hadiah. Anak usia 7 tahun kedua, ini usianya anak yang sudah saatnya atau waktunya memberikan aturan dan batasan yang mesti harus konsisten. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu dengan tiga masa. Yang pertama usia 7 tahun yang pertama, didiklah anakmu dengan menjadikan dirimu seperti pelayan bagi mereka.
Jadi ketika mereka meminta sesuatu, maka kita mengikutinya. Ambilkan itu, kita mengambilkan gitu ya. Belum kita tuntut lagi dengan aturan dan batasan. Kemudian ketika mereka bermain, mereka sekedarnya kita minta untuk merapikan mainannya, tapi ketika tidak rapi, maka kita yang merapikannya, seperti itu. Tetapi untuk anak usia 7 tahun yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, didiklah anakmu, jadikan dirimu seperti penegak hukum, seperti pelaksana aturan kepada mereka. Jadi saatnya untuk menanamkan bagaimana pentingnya berpuasa itu pada usia 7 tahun yang kedua. Di mana pernah ada yang bertanya, usia berapa sih cocoknya melatih anak berpuasa? Kalau mengenalkan anak berpuasa itu pada usia 7 tahun pertama. Tetapi pada seperti apa usia menegakkan sholat kepada anak, maka usia itulah yang bagus untuk mendidik anak berpuasa. Berarti usia 7 tahun yang pertama kita sudah mulai melatih anak berpuasa. Kemudian pada usia 10 tahun apabila anak tidak sholat, berarti anak pukul anakmu dengan cara yang mendidik, berarti puasa pun disamakan demikian. Pemirsa rahimakumullah, pada usia yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu menjadikan dirimu seperti teman karib bagi mereka. Nah, saya fokus kepada usia anak 7 tahun yang kedua, yaitu saatnya memang usianya anak untuk melaksanakan aturan dan batasan dari orang tua. Apabila orang tua lemah, tidak konsisten menegakkan aturan dan batasan ini kepada anak, bagaimana mengejar sebuah target, bagaimana untuk konsisten pada sebuah tujuan, maka usaha itu juga berpengaruh kepada hasilnya. Demikian juga dalam melatih anggota keluarga, yaitu anak-anak kita untuk berpuasa ini. Nah, pemirsa rahimakumullah, cara yang berikutnya selain kita konsisten untuk itu, maka libatkan anak-anak kita dalam kegiatan amaliyah Ramadan itu sendiri. Ketika bersedekah, maka anak yang melakukan. Sebaiknya juga di rumah itu ada media untuk menyalurkan, misalnya kayak pemberian hukuman tadi ya. Ketika pemberian hukumannya umpamanya bersedekah, maka di situ ada semacam celengan gitu, ditulisi tabungan akhirat umpamanya, atau tabungan yatim piatu, apapun itu ya bahasanya yang mendidik di dalam keluarga. Maka ketika kita lalai atau tidak melaksanakan target yang sudah disepakati bersama, sementara hukumannya disepakati umpamanya bersedekah, enggak usah banyak-banyak, misalnya 5.000 umpamanya gitu ya, maka ambil tabungan akhiratnya kemudian dimasukkan di sana apabila memang kena hukuman. Nah, yang berikutnya lagi tadi kembali kepada yang tadi, yaitu terlibat langsung, melibatkan anak langsung dalam aktivitas amaliyah. Ketika orang tua melaksanakan iktikaf, anaknya diikut sertakan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anggota keluarganya kepada cucu beliau Hasan dan Husin itu, meskipun hanya berlari-lari ketika sholat berjamaah di masjid, angkat takbir, setelah itu tidak tahu apa yang dikerjakan oleh mereka selama tidak mengganggu jamaah yang lainnya, maka dilibatkan dalam sholat berjamaah di masjid. Jadi mengajarkan kepada anak untuk sholat di awal waktu dan berjamaah gitu bagi yang laki-laki gitu ya. Kemudian lagi orang tuanya iktikaf maka ikut iktikaf. Kemudian lagi orang tuanya membaca Al-Quran juga ikut membaca Al-Quran, apakah itu murojaah, apakah itu tadarus gitu ya. Kemudian di rumah juga sudah dikondisikan dalam menyambut Ramadan tadi, oh ini lampunya kurang terang, ini diterangkan, oh ini diluaskan supaya bisa bersama-sama untuk membaca Al-Quran, untuk memperbanyak melaksanakan sholat sunnah umpamanya. Kemudian lagi disediakan atau sudah disediakan nih buku-buku sirah
nabi umpamanya, buku-buku agama, buku-buku yang lainnya, ada tempat yang enak untuk membacanya dan lain-lain. Ketika anak melaksanakan di antara daripada ibadah Ramadan itu, reward-nya bisa jadi mau makan apa, disediakan khusus, sahur apa, buka puasa apa. Hanya saja kalau buka puasa jangan dari jauh jamnya untuk disediakan, biasanya itu mengganggu pula gitu ya. Jadi, adalah gitu triknya bagaimana untuk menjadikan bahwa itu adalah sebagai reward, sebagai hadiah bagi anak yang melaksanakan target yang sudah ditulis dalam ibadah Ramadan itu. Bisa jadi umpamanya dibelikan baju baru umpamanya, padahal anak tidak melakukannya pun sudah diberikan baju baru juga karena menjadi kebiasaan dari keluarga itu umpamanya. Tetapi dengan membahasakan kepada anak bahwa melaksanakan target tertentu maka akan dibelikan baju baru, maka ini akan menambah nilai bagi anak, akan menambah penguatan kepada anak bahwa ini adalah bentuk perhatian daripada orang tua karena sudah melaksanakan dari bagian yang menjadi target eh, amaliyah di dalam bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya para pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekelumit ini bahwa Ramadan kali ini adalah media yang tepat bagi kita bersama keluarga untuk kembali mengonsep ulang apa yang menjadi target kita dan itu harus dibahasakan secara lisan bagi yang hanya suami istri saja di dalam keluarga, bagi yang punya anak apalagi usia 7 tahun pertama atau 7 tahun yang kedua, maka tidak cukup dengan cara lisan tetapi ditulis itu lebih baik dan dibicarakan bersama, disepakati bersama. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang mampu memanfaatkan Ramadan sebagai media yang menjadikan anggota keluarga menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.